Tanggal 4 September hari ke-248. Bacaan Hosea pasal 9-11. Janji akan kejatuhan Israel. Garis besar, seperti halnya pukulan palu yang tak terhenti, dakwaan Hosea terhadap Israel terus berlanjut. Peribadatan tidak memiliki makna bagi Tuhan apabila dijalankan oleh orang-orang dengan hati yang menyembah berhala. Bangsa Israel telah dibiarkan terlantar oleh dosa yang tak terkendali, meskipun dahulu mereka seperti pohon anggur yang subur dengan buah yang melimpah, namun sekarang Israel terbengkalai dan tak berbuah secara rohania. Namun, Tuhan tetap setia kepada umat-Nya. Kasih-Nya tidak akan membiarkan dosa tidak mendapat hukuman, sebagaimana seorang ayah yang penuh kasih harus menegur anak-anaknya yang berdosa. Namun dalam tengah-tengah proses yang menyakitkan, janji-janji Allah tetap bersinar terang. Proses pemulihan dan berkat menanti umat-Nya ketika hukuman yang menyakitkan berakhir. Renungan harian. Bandingkan dua pernyataan ini dari bacaan hari ini. Di sana aku mulai membenci mereka, Israel. Lihat pasal 9 ayat 15. Dan hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Pasal 11 ayat 8. Bagaimana Anda menyatukan makna kedua ayat ini? Jawabannya terletak pada prinsip yang senantiasa berlaku. Allah membenci dosa, tetapi mengasihi orang berdosa. Allah yang kudus tidak akan pernah mengampuni atau mengabaikan dosa. Meskipun demikian, Tuhan tak pernah meratakan perbedaan antara orang berdosa dan dosa-dosanya. Kecintaannya kepada orang berdosa tidak pernah berakhir, sekaligus juga kebenciannya terhadap dosa. Bagaimana Anda melihat orang-orang di sekitar yang telah terjatuh dalam dosa? Apakah Anda terlalu tersinggung oleh perbuatan mereka sehingga menghindari mereka? Ingatlah, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lihat Roma pasal 5 ayat 8. Renungkanlah seseorang dengan gaya hidup yang membuat Anda cenderung menjauh, dan sekarang pertimbangkanlah tindakan yang dapat Anda lakukan untuk memperlihatkan kasih Tuhan. Mohonlah kepada Roh Kudus agar melalui Anda, kasih Allah dapat tercermin sebagai perpanjangan tangan kasih-Nya. Seorang nabi layak mendapatkan penghormatan bukan karena dia dapat meramalkan hal yang akan datang, tetapi karena dia melihat makna hal tersebut dalam peristiwa yang terjadi. Pendalaman. Bencana ganda untuk hasil ganda. Hosea pasal 9 ayat 12. Efraim secara harafiah berarti berbuah banyak. Namun karena bangsa ini telah mengikuti praktik ibadah kepada Baal yang ditandai oleh ritual-ritual kesuburan dan pelacuran di bait suci, Allah menyatakan bahwa Ia akan menghapus harapan akan keturunan umat-Nya. Lihat pasal 9 ayat 12. Hasil panen yang melimpah akan berubah menjadi kemandulan total. Deklarasi cinta yang ditentukan Hosea pasal 11 ayat 8-11. Ayat-ayat penutup dari Hosea pasal 11 telah disebut sebagai penyajian terbaik dalam perjanjian lama tentang ketegangan antara kasih dan keadilan Allah. Penyelesaian akhir dari ketegangan ini terlihat di salib karena di sana Tuhan menjadi dua hal, Allah yang adalah hakim dan penebus. Lihat Roma pasal 3 ayat 26. Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin.
Tuhan Yesus memberkati.